Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Belan Tesalonika, baru Situmorang. Nomor NIM saya 12377201008. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab 4 pertanyaan dari Pak Farid dan Bu Dina sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu agama. Pertanyaan yang pertama adalah apa kesan dan pembelajaran selama mengikuti pembelajaran mata kuliah selama 1 semester ini? Kesan dan pembelajaran yang saya dapatkan dalam 1 semester ini adalah saya lebih banyak mengetahui tentang agama Hindu dan Buddha serta agama leluhur seperti Parmalim dan Marapu. Mulai dari cara ibadah, tata peribadahannya, adat yang berlangsung dalam ibadah tersebut, dan hal penting lain yang terdapat dalam agama tersebut. Saya juga mengetahui tokoh penting dalam agama-agama ini. Saya juga merasa puas dengan penjabaran dari Pak Farid dan Bu Dina. Pertanyaan yang kedua, apa ajaran yang penting dalam agama leluhur yang sudah dipelajari? Ajaran penting dari agama Malim adalah mereka mempercayai di Bata Mula Jadi Nabolon. Agama Malim memiliki konsep ketuhanan seperti Patik, Poda Hamalimon, Tona Hamalimon, dan Uhum. Agama Malim beribadah di Balai Pasogit. Balai Pasogit memiliki lambang berupa 3 ekor ayam, di mana 3 ekor ayam ini memiliki warna dan arti yang berbeda-beda. Warna yang pertama adalah warna hitam yang melambangkan kebenaran. Warna yang kedua adalah warna putih yang melambangkan kesucian. Dan warna yang terakhir adalah warna merah yang melambangkan kekuatan, kekuasaan, serta partondion atau keimanan. Saya juga mengetahui ritual dan peribadahan agama Parmalim ini. Peribadahan mereka ada hari kelahiran para malim atau Hatutubuni Debata. Yang kedua ada persembahan syukur penghidupan Pameleon Bolon. Dan yang terakhir ada mohon ampunan dosa atau Mangan Napait. Lalu ada pula peralihan kehidupan yang dimana berdasarkan 3 tata cara pelaksanaan upacara, yaitu Martutu Aek, Pamasumasuon, dan Pasahat Tondi. Martutu Aek dilaksanakan 30 hari dari hari kelahiran dan pemberian nama atau pembaptisan. Pasahat Tondi dilaksanakan 30 hari setelah kematian. Dan Pamasumasuon merupakan pemberkatan perkawinan. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga, menurut saya ajaran Buddha memiliki banyak prinsip yang dapat diterapkan dalam krisis ekologi saat ini. Berikut ini beberapa diantaranya adalah yang pertama, prinsip karuna atau kasih sayang. Karuna ini adalah belas kasihan atau kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Dalam konteks krisis ekologi, ini berarti peduli terhadap lingkungan dan semua makhluk hidup yang terpengaruh oleh kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat berkontribusi terhadap solusi dan krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, ada prinsip ahimsa. Ahimsa memiliki arti tidak menyakiti dalam bahasa Sanskerta. Dalam konteks ekologi, ini berarti kita harus berusaha untuk tidak menyakiti lingkungan dan semua makhluk hidup di sekeliling kita. Berarti mengurangi konsumsi seperti mendaur ulang dan berusaha untuk hidup secara berkelanjutan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip interdependensi. Dalam ajaran Buddha, semua hal di dunia ini saling berkaitan. Krisis ekologi adalah contoh yang baik tentang bagaimana tindakan manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kesadaran. Buddha mengajarkan pentingnya kesadaran dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks ekologi, ini berarti kita harus sadar tentang bagaimana tindakan kita mempengaruhi lingkungan dan berusaha untuk memulihkan dan membuat pilihan yang lebih ramah lingkungan.
Pertanyaan yang keempat, perbedaan dan persamaan antara agama Hindu dan Buddha. Persamaannya, yang pertama yaitu karma. Kedua agama ini percaya pada konsep karma, yaitu hukum sebab akibat di mana tindakan baik atau buruk seseorang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ini mendorong pengikutnya untuk berperilaku baik dan menjalani kehidupan dengan baik. Yang kedua, meditasi. Kedua agama ini menekankan untuk bermeditasi untuk mendapatkan pencerahan serta pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan juga alam semesta. Yang ketiga, anti kekerasan. Kedua agama ini sama-sama mengajarkan tentang non-kekerasan dan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Yang keempat, siklus kehidupan. Kedua agama ini menerapkan untuk percaya kepada siklus kelahiran, kematian, dan juga kelahiran kembali. Yang kelima, tujuan akhir. Dalam kedua agama ini, tujuan akhir menjadi pencapaian dalam keadaan spiritual tertinggi. Dalam agama Hindu disebut dengan moksha yang artinya pembebasan dari siklus, dan dalam agama Buddha disebut dengan nirvana yang artinya keadaan bebas dari penderitaan. Perbedaannya, yang pertama adalah konsep ketuhanan. Agama Buddha tidak percaya adanya Tuhan pribadi yang mendalikan alam semesta, sedangkan agama Hindu mempercayai banyak dewi dan dewa yang dipuja sebagai manifestasi dari kekuatan ilahi. Yang kedua, ajaran pencerahan. Dalam agama Hindu, pencerahan dan juga pemahaman yang mendalam mengenai hakikat diri dan Tuhan. Pemahaman mendalam ini dapat digapai dengan banyaknya cara spiritual, seperti Bhakti Yoga, Karma Yoga, dan Jnana Yoga. Sedangkan dalam agama Buddha, pencerahan yang akan dituju melalui pemahaman 4 kebenaran mulia dan penerapan jalan ke-8 rangkap. Yang ketiga, peran kasta. Dalam agama Hindu, terdapat sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi 4 kelompok, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Yang keempat, siklus kelahiran dan kematian. Dalam agama Hindu terdapat keyakinan pada siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali atau samsara yang diatur oleh hukum karma. Dalam agama Buddha terdapat keyakinan pada siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali atau reinkarnasi, namun tujuan akhirnya adalah pembebasan dari penderitaan atau nirvana dan mengakhiri siklus kelahiran kembali yang akan terjadi. Sekian penjelasan dari keempat pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih.